Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan aku. Hari ini kita masih membahas mengenai King Anthurium vecii. Jadi kita akan bertanya-tanya lagi dengan rajanya vecii, Kang Tono. Bagaimana cara perawatan untuk vecii di daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Karena teman-teman udah mulai banyak nih yang nanya-nanya tentang vecii. Jadi saya rasa juga sangat penting untuk kita tahu untuk perawatannya si King ini untuk daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Dan sekalian kita akan mengambil belajar cutting atau split bonggol di tempatnya Kang Tono. Yuk. Assalamualaikum Kang Tono. Pagi-pagi udah ke Bandung lagi aku. Mengganggu. Enggak, lagi sekalian ngabuburit. Oh iya, ngabuburitnya lama ya, dari pagi kita ngabuburit. Kang, aku tuh masih terpesona sama si sosoknya si rajanya Anthurium ini. Dan teman-teman dari keluarga LS juga banyak banget memang yang tertarik sama King dan Queen. King dan Queennya. Jadi udah mulai nanya-nanya, mungkin pada saat teman-teman membeli, jadi kita harus tahu nih Kang, iya kan, biar teman-teman juga bisa merawatnya, nggak cuma bisa beli doang Kang. Untuk merawat si Kingnya ini, si vecii ini Kang, untuk ini kan di Bandung ini kan di dataran tinggi. Nah kalau ada yang tinggal di dataran rendah, cara perawatannya gimana Kang? Kuncinya buat teman-teman nih yang dapat misalkan tanaman dari dataran tinggi, ya tanaman baru datang ke tempat yang dataran rendah. Jadi otomatis misalkan datangnya pagi atau sore, minimal 1 kali 24 jam itu tanaman diemin, nggak ada perlakuan apapun. Jadi baru setelah 1 kali 24 jam baru kita siram. Selama 1 minggu kita penyiraman hanya dilakukan sehari itu 1 kali, mau pagi atau sore. Selama 1 minggu? Selama 1 minggu buat adaptasi di lingkungan barunya. Sehari sekali? Setiap hari. Selama 1 minggu? Setelah 1 minggu? Setelah 1 minggu, misalkan kita ulur jadi 1 hari, misalkan bisa kedua harinya kita lewatin ke 2 hari sekali, sampai si tanaman itu keluar daun baru, tidak ada penurunan. Misalkan ini ukuran daun besar, begitu dia lahiran daun baru itu tidak ukuran kecil. Berarti kalau dia lahiran daun baru tidak ukuran kecil, nah itu sehat. Kalau dia ukuran kecil berarti ada bermasalah di penyiraman yang kurang. Oh, jadi untuk si daun itu juga kalau misalnya kan udah besar. Nah, berarti kalau untuk daun barunya pasti lebih besar dari ini atau sama ukurannya? Atau sama. Kalau misalnya dia keluar daun baru lebih kecil, berarti ada sesuatu. Ya, ada sesuatu. Dia dari penyiraman ataupun pola penempatan yang terlalu panas. Oh, terlalu panas ini maksudnya? Terlalu panas itu mungkin karena di sini kan udaranya itu rata-rata di 24 sampai 35 di sini. Buat tingkat misal panasnya. Oh, oke. Kalau di Jakarta kan ibaratnya cuacanya itu panas tapi bisa berkeringat kalau di orang itu. Kalau di sini panas tapi nggak berkeringat. Iya. Jadi kalau untuk Jakarta tadi seperti itu ya. Jadi datang, unboxing, terus diemin 1 kali 24 jam. Jangan diapa-apakan, didiemin aja. Mungkin disimpannya juga di tempat yang teduh ya. Di tempat yang teduh. Nah setelah itu, setelah lewat 1 kali 24 jam, baru dilakukan penyiraman setiap hari sekali. Selama seminggu. Nah, pagi atau malam. Sore. Kalau yang baik itu untuk penyiraman lebih bagus di pagi atau di sore atau malam? Kalau lebih bagus ya, kalau bagus itu memang pagi. Tapi kalau misalkan di sore hari pun kita mau siram, hanya dibilas di bagian daun. Karena dia mungkin udah kepanasan, debu buat ngilangin debu seharian. Oke. Nah, terus kalau untuk si vecii ini, kan dia ini lebih bagus karakternya itu lebih bagus di dataran tinggi atau dataran rendah? Karakternya lebih bagus di dataran rendah. Banyak misalkan, bukan banyak ya. Saya juga ngiri kalau misalkan kita lagi main gitu ke customer, kita ngecek nih vecii-nya yang udah dia rawat sekitar 2 atau 4 bulan udah lewat dari sini. Nah di sana itu karakternya dia lebih slim dan kerutannya itu lebih padat. Di dataran rendah? Iya.
Oh. Yang ada perubahan itu jadi satu dia lebih slim, kedua dia skeleton lebih padat, cuman pola warna nggak sebagus dan sehijau di kita di dataran tinggi. Nah, dia agak pucat. Agak pucat. Ya, agak berarti pucat. kalau untuk warna memang lebih bagus di dataran tinggi. Ya. Tapi kalau untuk karakter daun lebih bagus di dataran rendah. Ya. Nah, sebentar. Aku mau nanya ini, Kang. Ini Ya. kan Nero. Ya. Nah, jadi kalau misalnya si Nero ini kan Nero beda ya teman-teman ya. Ya. Antara Nero sama King udah kelihatan bedanya ya. Nero daunnya lebih slim dan dia kerutannya lebih rapet. Ya. Nah, kalau ini kan masih tebal-tebal ya si kerutannya ya untuk si Kingnya. Ini kan 3 daun nih, Kang. Ya. Aku bawa pulang ke Bogor. Ya. Iya kan? Pada saat dia keluar daun baru, ada kemungkinan nggak dia karena faktor iklim di rumah aku, dia akan menjadi atau berubah daunnya menjadi King? Enggak, karena kan ini udah kita rawat ini itu kurang lebih 2 tahun. Ini udah kita rawat kurang lebih 2 tahun. Jadi perubahan daun itu di ukuran small aja, misalkan ini kan small. Iya. Ini sama small. Ini kan udah kita rawat tidak ada perubahan yang signifikan dari pola kerutan ataupun si di bagian ini yang tetap ukuran daun panjangnya ya. Menunjukkan dia masih slim dan masih manjang. Tapi ada kejadian, Kang, Nero bisa berubah jadi King. Banyak, bukan 1 2, udah ratusan. Banyak. Berarti deg-degan dong kalau kita adopsi si Nero ini, karena kan harganya jauh kan? Iya, karena bedanya gini, ini kan tanaman udah lama, udah kita rawat lama. Memang belinya dulu Nero, terus kita rawat. Nah, ini perubahan di negara asal sama negara barunya atau di tempat barunya tidak ada perubahan yang signifikan. Mungkin banyak yang jadi berubah itu karena di sana mungkin iklimnya itu subtropis Di negara asalnya. Nah, di sini tropis gitu. Jadi di sana bisa 4 musim, di sini 3 musim. Ataupun kandungan yang ada di media itu atau media yang kita pakai itu di sana mungkin dia ada media yang beda sama di kita. Oh, oke. Tapi berarti ini kemungkinan untuk dia jadi King Jauh ya? Yeah. Alhamdulillah. Jauh karena ini udah 3 tahun. Sudah rawatannya Kang Tono dan aku memang beruntung mendapatkan Nero. Aku suka banget sama Nero ini. Tapi ini kalau untuk ke apa namanya, barangnya masih sedikit ya stok? Ya, bukan sedikit, di sini udah habis karena ini Nero terakhir. Jadi ini udah di cutting, kita cuman punya buat bahan taniannya cuman bawahnya aja 1 lagi. Malah lebih kecil dari ini. Iya. Alhamdulillah. Ini kalaupun dia ada perubahan nih dari sini ke Bogor, di sana kan dataran tinggi, cuman dia cuacanya itu kayak mirip-mirip Jakarta. Iya, agak hangat. yang rumah aku panas emang. Ya, ini ada perubahan. Ntar dia di ketebalan daun. Lebih apa? Lebih tipis. Oh. Dia agak tipis, nah dia baru ngulur ke sini ke bawah. Baru dia panjang. Ya. Tapi dia kan kalau misalnya aku penempatannya nanti ini di rumah aku, Ya. lebih baik dia mengarah. Jadi kan kalau rak rumah aku itu ada yang mengarah ke depan, kena matahari, ada yang menghadap ke belakang, itu lebih teduh. Lebih baik taruh di mana? Buat sementara ke yang teduh dulu. Teduh dulu. Nah, baru misalnya udah 1 minggu, baru kita balik. Kalau selama misalkan si tanaman nih kena sinar matahari langsung dari pagi sampai jam 7 misal, sampai jam 9. Begitu kita panasin, kalau tidak ada perubahan misalkan dalam jangka waktu itu, ini kan kalau dia kena panas dia kelihatan kalau di glossy ini, tipis ini, dia akan pucat. Selama 2 jam pun dia akan pucat, warnanya nggak kelihatan segar gitu. Cepat perubahannya? Ya, perubahannya cepat. Bawa misalkan kita jemur langsung nih tanaman, bawa aja ke Bogor, mau dia datang, terus di sana 1 kali 24 jam itu, misalkan pagi datang. Saat siang itu kan lumayan panas, beda kalau datang malam. Nah itu sampai sore pun dia kelihatan pucatnya. Oke. Begitu untung aku nanti bakal sampai Bogor malam. Jadi kalau mau ada perlakuan awal gitu, begitu datang tanaman, nggak ada penyiraman, tapi kalau misting bisa. Oh, misting boleh. Ya, boleh. Kalau misting tuh hanya di daun? Ya, di daun aja. Oke. Nah, Kang, ini kan ini kayaknya full moss ya? Ya. Moss hidup ya? Ya, masih hidup. Semuanya? Semuanya. Full? Karena ini kan baru cutting usia 10 hari, tapi tanaman udah segar. Ini aku perlu ganti metan? Berarti ini kalau mau ganti metan seminggu ke depan. Oh, oke. Berarti metannya harus metan sini juga? Ya. Tapi masih aman lah. Nah,
Begitu teman-teman ya. Sekarang aku mau nanya, kalau terjadi seperti ini Kang di VCI, Ya, ini kering ya? itu kalau istilah pertanian di sini atau istilah si petani di kawasan Bandung Barat ini dikenal dengan nama lodoh si penyakit ini. Dia mengalami kebusukan daun itu, ini jangka waktunya cepat. Ini tuh hanya selang beberapa hari, tapi langsung bisa sedaun bisa full. Oh, ini kena virus? Ya, kena virus. Jadi ini ada keterlambatan kayak di pengobatan fungisida. Pengendalian namanya kurang di fungisida. Nah, kalau terlambat gitu, si fungisida ini baiknya kita lakukan dalam 1 minggu itu berapa kali? Bagusnya 2 minggu sekali udah kita kasih fungisida ya. Oke, nah ini kan udah kejadian Kang. Ya. Udah kejadian, dia udah kena virus. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, misalkan ini kita kalau mau dipertahanin si daun ini, kita lakukan pengendalian hama, pakai fungisida. Nah, udah itu, asal kuncinya dia udah berhenti di bagian ini, misalkan ini udah kena, asal nggak nyampe ke sini, berarti ini hama udah mati. Kalau dia masih penyebaran, berarti yang harus kita lakukan adalah dipotong. Cut it off. Ya. Kita hempaskan dia. Karena ada yang mirip kayak gini, kuning kayak gini, tapi modelnya itu bintik. Nah, itu yang disebut dengan karat daun. Karat. Ya. Oh, itu juga virus? Virus juga itu sama, cuman dia hanya titik. Nggak penyebarannya nggak kayak gini. Kalau ini cepat banget. Titik-titik kayak gitu ya? Nah, ini aku suka lihat. Kalau di jenis kayak kuping gajah, jenis-jenis kuping gajah, dia lebih cepat ketimbang jenis di pici. Nah, ini kan sama-sama anturium Kang. Nah, aku banyak banget kuping gajah di rumah aku yang kayak gini. Itu lebih baik aku potong aja ya? Ya, kalau misalkan cuma satu tanaman atau daun bawah, kita daripada nyebar, kita potong aja. Oh, oke. Kalau semua daun? Kalau semua daun kita bisa potong, kita nolin. Nah, baru daun barunya kita tetap konsisten di pengobatan. Oke. Nah, Kang, kalau misalnya untuk kita pemotongan atau pembuangan daun yang sudah kena virus, misalnya aku potong, pokoknya kuning aku buang gitu ya. Untuk pertumbuhan daun barunya bakal lebih cepat atau memang ya tergantung nasib? Kalau dia misalkan posisi si tanaman itu agak nggak terlalu lembab atau terlalu basah, media itu cepat. Tapi kalau dia terlalu lembab dan si media terlalu basah, itu bisa mengakibatkan kebusukan juga. Karena kan tanaman butuh berfotosintesis, ya butuh mengebakar makanan yang kita didapat di daun. Nah, kalau nggak ada daun berarti otomatis nggak jalan semuanya. Nah, kalau misalnya aku punya tanaman itu mau aku gundulin semua, aman nggak sih? Aman, cuman agak diangetin. Nah, setelah sering-sering aja ngecek di bagian media atas. Kalau bagian media atas masih basah, berarti dilakukan penyiraman. Kalau kan kadang-kadang suka gini Kang, kita ngelihat, kalau aku sih suka aku colok ya, kayak gini kan masih kelihatan basah nih, lembab, atau kering lah ya, misalnya kita lihat kering kan, suka gitu kan di rumah kan, suka kering di atasnya, kita pikir kering, kita semprot, nggak taunya pas ini kenapa tanaman begini, pas dibongkar ternyata bawahnya basah. Atau cara kedua, kita misalkan posisi tanaman kita angkat, kalau posisi tanaman kira-kira beratnya itu nggak terlalu berat, berarti ini masih keadaan basah. Masih basah. Kalau misalkan di gini udah memang bener-bener ringan, terus kan kelihatan si daun kan udah dibuangin. Kelihatan di batang juga, misalkan dipotongnya di bagian sini kita buanginnya si daun. Nah, di pola batang juga kelihatan dia akan menguning. Jadi kalau kita buang di sini aja? Iya. Bukan di sini? Bukan. Di sini aja kalau buat stang panjang di sini. Kenapa Kang? Nggak di sini? Hitung-hitung kan ngemancing, hitung yang ngebuang. Oh, oke. Nah, kita teman-teman ya, sekarang yang lagi ada di pikiran aku pertanyaannya itu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin bisa di komen. Nanti kalau Kang Tononya nggak baca, bisa aku yang bantu untuk forward ke Kang Tono, karena Kang Tono sibuk. Nah, sekarang Kang, persiapan kalau misalnya aku udah punya banyak VCI, gaya banyak. Ya bilang aja lah begitu, anggap aja begitu. Kan aku pengen juga Kang ngerawat VCI, terus aku juga pengen kayak Kang Tono nih. Aku nggak mau semai biji aku maunya split bonggol kayak Kang Tono gitu, biar semuanya jadi cakep. Iya.
di usia keberapa atau di kira-kira kita lihatnya di usia atau di size dia bisa siap untuk di split? Kalau di usia misalkan dulu kita cutting nih, ini 3 daun kecil ini, 1, 2, 3 ini pertama kita cutting. Berarti ini usia sekitar 2 tahun. Di usia segede itu. Segini 2 ya, 2 tahun dari ukuran kecil. Nah, ini dulu kita split, berarti tinggal kita hitung aja, berarti 2 tahun, berarti ini sudah kurang lebih 2-3 tahun sampai size ini. 2 tahun berarti tinggal satu ini kita hitung 1,5 bulan sampai 2 bulan di sini satu daunnya. Berarti ini 1, 2, 3 ya hampir 3 tahun. Jadi keluar daun itu per 1 sampai 1,5 bulan. Ya, kalau di sini dia lebih lambat, tapi kalau di dataran rendah dia lebih cepat. Bedanya bisa 2 mingguan lebih cepat. Lumayan ya? Ya. Tuh teman-teman, jadi teman-teman yang tinggal di dataran rendah jangan khawatir, ternyata memang lebih bagus di sana untuk pertumbuhan lebih cepat, karakter daun lebih cepat. Karena kemarin ada yang komen waktu konten aku sama Kang Tono, katanya hati-hati beli tanaman untuk dataran rendah. Pas belinya cakep, ternyata pas sampai dataran rendah jadi nggak cakep. Salah. Jadi ternyata karakternya itu keluarnya malah di dataran rendah, tapi warnanya memang di kita yang menang, dataran tinggi. Jadi jangan, aku bilang sih kalau kayak gitu mungkin yang komen mungkin punya kekecewaan kali ya, karena tanamannya tinggal di dataran rendah jadi kurang bagus. Kalau aku rasa sih mungkin karena perawatan, ya kan? Karena selama aku muter-muter gitu ya, membuat konten di YouTube ini, apa ya, petani-petani itu banyak yang bilang gini loh, kita ngomong ini ada, nih, ini sama-sama VCI, sama-sama King, dia ditaruh di samping-sampingan nih adik kakak ceritanya, ya kan? Nah, tapi ternyata bisa jadi, ini kata petani ya, yang pernah aku datengin, teman-teman bisa cek ya di kontennya. Jadi bisa jadi, ini kan dua-dua makhluk hidup nih. Nah, bisa jadi kakaknya suka sama si, seperti ini dia suka. Hawa, metannya dia suka. Nah, yang ini mungkin dia nggak suka. Jadi kita harus tahu mau dia apa, gitu loh. Jangan kita yang maksain, maunya kita begini. Benar gitu Mas? Iya. Benar. Kadang-kadang kan kita kan suka maksa ya Kang? Iya. Nah ternyata nggak bisa, karena kita harus tahu maunya dia apa gitu. Jadi memang harus banyak eksperimen juga kan Kang? Ya, eksperimennya sih sebetulnya tinggal kita kalau buat di dataran rendah, pola penempatan, terus pengendalian hama, sama ini apa? Penempatan, pengendalian sama penyiraman, udah itu doang. Itu aja. Iya. Oke. Kalau misalkan ini pola penempatan di sana terlalu panas, 1 bulan awal pasti ya rewel di sananya. Tapi kalau di sini kan kita cutting aja, sekarang udah nggak masuk sungkup, tanpa akar pun kita udah nggak masuk sungkup, cuman taruh di tempat yang adem, udah. Serius. Nah, Kang Tono sudah ngomong-ngomong mengenai mengcutting. Sekarang kita tantang Kang Tono untuk memberikan ilmu kepada kita. Ini sudah siap untuk di-cutting, belum Kang? Udah siap. Nah, kita tantang Kang Tono untuk meng-cutting ini. Udah kuat banget berarti Kang Tono, memang karena udah terbiasa kali ya? Ya, jadi buat tahap cutting di PC ini misalkan mau size besar, medium atau yang kecil, intinya si tanaman itu udah harus lebih dari 5 daun. 5 daun baru siap 5 daun udah, berarti lebih aman itu 6-7 daun ke atas. Dia udah aman. Kita cutting misalkan mau dia sisain 2 daun pancing atau 2 mata tunas, karena di sini tuh karakter si pici ini atau beda sama anthurium kayak warok. Kalau warok itu ini tangkai daun. Jadi si posisi mata tunas itu ada di bagian sini. Jaraknya itu ini tangkai daun. Nah, posisi mata tunas ada di sebelah sini. Beda sama warok. Kalau warok ini tangkai tunas, nah di seberangnya. Ada di seberangnya kalau si warok. Nah, kalau si pici ada di bagian sini. Karena si pici ini 3 arah. 1, 2, 3 arah. Jadi tetap, jadi di sini tuh ada mata tunas 3. Tinggal kita milih mau nyelamatin mata tunas semua nggak bisa. Berarti tinggal milih mau nyelamatin si mata tunas itu, boleh nih kita buka.
Ya, awal-awal kita buka dulu ininya biar kelihatan si mata tunasnya. Bungkus-bungkus ludangnya itu. Ya, biar kita kelihatan mata tunasnya. Nah, dia terlalu ngumpet. Iya itu ya, udah kelihatan sih. Jadi teman-teman, kalau ini kita hanya belajar ya di sini ya, kita belajar. Tapi kalau misalnya yang belum ahli jangan dilakukan, termati. Ya nggak sih Kang? Iya. Karena memang cukup sulit ngelihat mata tunasnya itu dia. Oh harus dilihat dulu. Iya. Nggak bisa langsung dilihat. kita bongkar. Kalau mau dibongkar bisa. Misalnya ini kita bongkar. Enggak, ntar dulu Kang. Ntar dulu, aku takut. Jadi gini, ini buat kita sama-sama belajar. Kalau kita kan ngorek-ngorek ini agak susah, takutnya kesentuh akar atau patah akar. Nah, jadi lebih baik kita intip-intip dulu. Intip dulu. Ini akar kan? Iya akar, posisi akar di sebelah mana. Mau diselamatin misalkan berapa daun dulu. Nah, udah kelihatan akar yang jalan sama mata tunas. Nah, baru mau kita bongkar ataupun kita tetap dipertahanin di sini juga bisa. Oh, jadi di cuttingnya dia di pot, di cutting, nanti tinggal udah sehat tinggal angkut. Ya. Oh gitu. Mau diangkat sekalian pun, ini bedanya gini. Kalau misalkan kita cutting, ini udah di cutting nih, kita angkat atas bawahnya. Kalau nggak dibongkar, bongkar media, itu punya kelebihan. Jadi tanaman si bonggolannya itu bisa menyusul ini. Oh. Ntar kalau ini belum keluar daun baru, si bonggolan udah. Kalau tanpa dibongkar si media di sini, kalau kita bongkar media di sini, terus kita angkat dua-dua semuanya, terus baru kita cutting. Nah itu di bonggolan akan agak terlambat ketimbang pucukan. Oh, berarti lebih bagus dipotong di situ dong? Iya, bagus dipotong di sini, diusahakan si bonggolan itu nggak keganggu. Tapi itu kayaknya yang bisa melakukan hanya petani. Iya. Kalau kayak saya, salah potong saya. Ya harus teliti aja, teliti mencari si mata tunas, akar sama daun yang akan kita angkat. Di bagian mana? Nah, kalau misalnya kita lakukan pengkatingan di sini di dalam pot, akan ada korban nggak? Akan ada korban jiwa? Satu daun kita kepotong, satu mata tunas kita kepotong. Dan akar ada beberapa juga yang kepotong. Berarti kita memang tetap akan ada korban? Iya, ada korban. Tapi minimal mata tunas 2 selamat gitu. Mendingan kita hilang 1 daun ketimbang kehilang mata tunas. Nah, bentar Kang, sebelum kita lebih lanjut lagi, nggak apa-apa ya, aku ini ya. Pernah ada kejadian di salah satu customer aku. Beliau beli VCI senilai 5 juta VCI-nya. Terus sampailah ke tempat di daerah Sumatera. Ternyata 1 minggu kuning dibongkar. Ya. Karena udah kuning dibongkar. Ternyata pengirimannya dipotong bonggolnya. Nah, kalau udah seperti itu, Kang, kita tidak melakukan itu ya teman-teman ya. Kita haram melakukan itu karena itu perbuatan yang tidak terpuji. Nah, tapi kondisinya jika itu sudah terjadi, kemarin dikirim si fotonya ke aku, coba lihat, aku bilang itu masih bisa diselamatin nggak? Kata dia udah nggak bisa Kak, dia bilang tuh, memang udah kuning. Nah kalau menurut Kang Tono, bila terjadi hal-hal seperti itu, dipotong ternyata bonggolnya, sampai kan konsumen nggak tahu dong, kan kita kirim begini kan? Kita kirim begini dia pikir aman. Seminggu kemudian kenapa koneng gitu kan? Nah setelah koneng kan baru dibongkar sama dia, baru ketahuan ternyata sudah dipotong bonggolnya. Nah, seperti itu masih bisa kita lakukan treatment nggak? Bisa. Kalau misalkan kan dia terkendalanya mungkin cuttingan baru, anggap aja cuttingan baru, terus repotting ke media jadi. Nah, si daun akan kuning, nanti ini kita buang aja semua daun. Oke. Kita buang semua daun, sisain aja satu, mau di bagian paling bawah ataupun media daun paling atas. Dia pun kuning. Nah kita bongkar ulang. Si media ini kita bongkar ulang, ganti dengan sphagnum moss atau moss hijau. Bisa diganti sama itu. Buat nyihatin dulu. Taruh aja di tempat yang adem, kalau enggak kita bikin sungkupan dadakan, beli plastik yang ukurannya size gede gitu, masukin sungkup aja di situ. Sungkupnya total, tidak ada lubang-lubang. Nah, setelah dilakukan penyiraman basah, nah baru kita sungkup masukin. Dikocor penyiramannya, sampai keluar ke bawah sini sampai kocor. Sama. Oh begitu ya, kakak yang
Kakak yang kemarin sudah kena tertipu. Maaf ya Kak, tapi kan udah datang penggantinya Kak. Nah, kita balik lagi teman-teman ya. Kita balik lagi tadi untuk pemotongan atau cutting ini. Jadi hari ini yang akan kita lakukan, kita cutting langsung di sini atau kita bongkar Kak? Kita bisa dilakukan, kita nggak dibongkar media. Oke, berarti kita potong di sini karena memang dia paling cakep di sini karena dia bisa mengejar. Iya, bisa mengejar. Jadi kita bisa barengan antara si anakan yang antara mau lahiran sama si pucukan daun baru yang akan lahiran. Iya, oke. Nah ini udah pas. Jadi daun tidak terlalu tua kalau lihat posisi dan tidak terlalu muda. Dan posisi si daun baru yang akan keluar itu dia udah terpisah dari batang yang ini. Udah pisah. Nah ini posisi yang ideal buat cutting. Kalau ini terlalu muda atau misalkan ini udah mau muncul, nah ini jangan dilakukan buat cutting. Oh, jadi karena ini akan ada penurunan size daun. Ukuran daun akan lebih kecil dari sebelumnya. Oh gitu. Ya, kalau dia udah memang terlalu naik. Berarti ini posisi paling aman, dia lebih dari 5 daun. Ya kan? Ya. Lebih dari 5 daun, terus ininya juga daun, ini daun baru kan berarti? Ya, daun paling baru kan? Ya, paling baru. Tidak terlalu tua, tidak juga muda. Ya. Jadi dia sedang, dan ini ada daun baru udah keluar, tapi jangan dia nunggu dia keluar banget. Keluar, yang penting dia udah kepisah dulu, karena sebelum si daun dia akan keluar bunga dulu kalau udah size-nya seperti ini. Dia lebih dulu ketimbang daun baru. Oh, oke. Dia naik, nah baru ini muncul. Oh, oke. Terus apa yang harus kita lakukan? Jadi yang dilakukan itu kita bongkar di bagian sini aja, agak dilonggarin lah, digembur-gemburin lah mungkin ya gitu ya. Sambil ngecek-ngecek nih mata tunas. Nah ini mata tunasnya. Mana? Nih. Yang putih ini? Oh itu mata tunas. Ya. Oh oke. Posisinya memang ada di atas bagian daun paling bawah. Berarti kalau di sini ntar di bagian sini nih ada itu mata tunas. Oh Akang bisa tahu gitu ya? Iya. Dia di sela-sela ini. Di sela-sela, karena ini di bagian sini berarti ini mata tunasnya nih. Ntar itu nih. Ntar dia geser ke sebelah sini. Nah ini mata tunasnya. Kalau di atas, kalau di bawah berarti posisinya ada di sini. Atau di sebelah sini mata tunasnya. Nah ini masih ketutup daun ini. Oh ini ada 3 mata tunas, mau diselamatin 2 bisa, atau mau 3-3-nya. Cuman kalau diselamatin 3-3-nya mata tunas pasti ada daun yang kebuang. Kang itu maksudnya Akang diselamatkan 2 mata tunas atau 3 mata tunas, berarti nanti akan menghasilkan 2 atau 3 ya, lagi? 3. Wow. Tapi kalau misalnya memang kita cutting dari split bonggol, pasti otomatis dia udah bakal besar kan Kang? Ya, karena cutting PC itu nggak kayak cutting akuarium lain. Sebentar, jangan di cutting dulu. Oke, jadi bahan yang harus dipersiapkan adalah pisau. Pisaunya nggak perlu disteril. Kalau mau steril kita pakai alkohol bisa. Kalau tidak pakai pun tidak apa-apa. Nah kita cek dulu. Nah ini mata tunasnya di sebelah sini. Ada di sini si mata tunasnya. Tinggal kita angkat aja. Jadi dalam satu plant ini kalau kita cutting bisa menghasilkan 2-3 plant baru. Tergantung misalkan nih udah pasti kalau mau kita angkat nih 3 daun. Misalnya 3 daun. Yang sisa ini kan ini totalnya itu 8 daun. Berarti ini, nah ini daunnya kan nanti tidak keluar mata tunas. Ini, yang ini atau yang ini. Ya. Karena dia ada pasti kepotong. Ini kita korbankan berarti. Nah, yang kita korbankan. Kita mau angkat 4 daun, berarti yang ini yang akan kita korbankan. Mendingan 1 atuh. Iya kan? Tinggal milih mau banyak daun ke atas atau mau ke bawah mata tunas. Kalau Akang bagusan yang mana? Bagus masih kalau lebih aman itu di atas 3 daun. 3 daun minimal. Kalau lebih dari 3 daun juga nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi ke bawah kan ini diambil 4, masih ada 4 daun ke bawahnya juga.
Jadi masih aman. Kalau mau diambil 3 daun, berarti mata tunas yang akan keluar di bawah ini berarti lebih dari 4. Lebih dari 4. Nah, pola cutting di PC ini tidak beda dengan anthurium lain. Jadi dia polanya itu harus model kita bikin runcing gergaji. Zigzag. Ya, zigzag dulu, pilih mata tunas, kita pola zigzag dulu. 2 mata tunas kita pola zigzag, nah baru kita cutting lurus. Nah, kesulitannya itu di situ. Bedanya sama anthurium, kalau sama warok kan, oh udah pasti diseberang, jadi kita cutting lurus pun bisa, udah aman. Ini bedanya harus diselamatin dulu, jadi polanya itu harus kita zigzag dulu. Zigzag di bagian sini misalnya. Ini bisa di cutting lurus bagian sini, nah di bagian yang sempit biasanya. Nah, ini harus zigzag, karena hasilnya tidak akan lurus. Oh, ternyata sulit juga ya. Ya. Don't do this at home ya teman-teman ya. Ini hanya buat yang udah pakar. Nih udah Nah, baru di sini kita bisa agak lurus. Nih di sini. Dia harus kena lagi tadi potongan tadi itu ya? Iya. Harus ketemu si zigzagnya ya? Maaf ya Kang Tono, aku datang-datang repotin Kang Tono loh. Ini kita melakukan ini di bulan puasa. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Akarnya udah gondrong ya. Jadi jangan terlalu halus. Apanya? Perlakuan kayak mau ngangkat akar. Nah, itu kalau misalkan ada putus pun di akar nggak apa-apa. Ketimbang kita halus-halus tapi posisi si tanaman itu nggak cepet-cepet gitu, nggak cepet-cepet apa ya? Diselamatkan. Evakuasi gitu. Oh, oke. Dia harus cepat Ketimbang evakuasi. kita pelan tapi posisi si akar banyak. Oh. Mendingan kita misalkan agak kasar dikit, walaupun ada yang putus. Nah, kayak gini. Tuh, kita bisa lihat juga Nih, akar. kalaupun ada yang akar putus gini nggak apa-apa, karena di bagian ini yang akan muncul. Jadi ini ya teman-teman, kita sekalian lihat hasil dari VCI yang ada di Kang Tono. Memang akarnya ini baru sebagian yang diangkat udah begini gondrongnya. Nah, ini yang disebut tadi mata tunas yang ke bawah ke atas. Berarti di sini tersisa 2 mata tunas. Nah, ini mata tunas yang ke bawah ke atas. Nih posisinya. Nah, ini langsung kita tanam nih. Iya. Oke, langsung Kang, evakuasi Kang. Kalau dia lama-lama dia akan wanyot. Kalau dia lama-lama, kalau misalkan nih buat yang mau belajar, terus takut si akar, karena ini kan apa ya, kaku ya, kaku. Terus kalau dia mau istirahatin, tunggu misalkan satu jam lah. Dia itu akan lumayan bisa diatur, tidak kaku. Nah, itu bisa kita lentur ya. Lentur. Nah, ini Kang setelah di cutting ini tadi, ini perlu pengobatan dulu nggak sih? Kalau mau misalkan dia pakai olesan, misalkan mau pakai alkohol, dia lebih bagus alkohol sih ketimbang misalkan fungisida yang suka ditempelin di sini. Alkohol berapa persen? Alkohol mau bebas, yang penting buat steril biar dia tidak kena bakteri. Oke, ini akan melakukan langsung aja. Hah? Wow. Jadi langsung aja. Nggak takut kenapa-napa Kang? Nggak. Akan terjadi apa-apa nggak sih kalau? Nggak. Nah, kayak gini. Kita masukin dulu. Nah, ini kurang lebih. Nah, ini udah cukup. Udah cukup. Nah, sambil kita masukin, kita atur. Kita atur. Potnya segini nggak kekecilan? Nggak. Kita atur. Oke. Tanam lagi nggak? Oh. Nah, karena ini kan masih kaku, masih keras ya akarnya. Tapi kalau dia udah kita taruh selama 1 jam, nah dia akan lentur. Ini aku masukin. Ya. Kenapa nggak di pot besar ya Kang? Di Ini keluar nggak apa-apa?
Aduh, aku serem. Ntar kita ulang. Aku reporting aja begini serem loh, Kang. Ini kenapa potnya nggak pot besar ya? Enggak. Harus terbiasa tanaman. Nggak apa-apa di pot kecil? Enggak. Nah, ini akar yang mudanya diduluin. Aku nggak berani bantu ya, Kang. Takut patah. Mendingan apa? Ada patah itu sebetulnya akan menghasilkan akar-akar yang baru yang lebih sehat. Oh, ternyata ditata gitu dia. Ini kita masukin. Ya. Kenapa sih, Kang, nggak pakai pot besar? Karena kan kita satu pemanfaatan lahan, terus tempat di sungkupan. Karena kan jarang-jarang ada sungkupan yang memang ukurannya gede-gede. Ini kita nggak boleh penet-penet gitu, nggak boleh? Boleh ditekan, cuman nggak terlalu ditekan. Dirasa-rasa feelingnya. Pakai feeling aja, dia si mousnya itu tidak terlalu keras. Nah, ini setelah di cutting kayak gini langsung masuk sungkup. Ini sebelum kita masuk sungkup kita lakukan penyiraman. Nah, walaupun ininya kan lembab banget nih, Kang, si mousnya ini. Ya, kita penyiraman. Ini mouse hidup ya? Ini mouse hidup. Hitung-hitung si penyiraman di sini sedikitnya ada misalkan kotoran atau misalkan si lumut ini agak kotor. Nah, hitung-hitung kita ngebilas. Ngebilas kita siram basah sampai posisi itu. Ini ukuran pot kecil, tapi kita bisa penyiraman bisa pakai 10 liter. Nggak apa-apa diulang-ulang kayak gitu. Wow. Nah, sampai begitu tanaman mau sungkup masuk masuk ke sungkup itu sampai kering lagi posisi seperti ini. Maksudnya diangkat-angkat dong. Jadi kebiasaan ke tanaman itu kayak gini. Jadi pelakuan itu, oh ini nih tidak terlalu padat dan memang pakai feeling aja ya? Ya, dipegang gini tidak ada ikut copot lagi. Copot. Bisa gitu sih, Kang? Kok bisa gitu ya? Karena mungkin udah terbiasa. Aku pegang boleh nggak? Nggak tahu di tangan aku copot. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak lah. Oh iya bener. Tapi di sini tidak terlalu padat. Iya, tadi cuma gitu-gitu doang soalnya. Bismillah jadi ya, Nak. Tuh teman-teman, semoga ada manfaatnya ya, kita ketemu sama Kang Tono lagi. Jadi buat teman-teman yang kemarin katanya pengen lihat Kang Tono bertani, jadi memang tempatnya Kang Tono ini sebenarnya jarang ada. Benar nggak? Jarang ada loh. Aku datang dari pagi nggak ada orangnya. Terus kalau misalkan nih kita repotting pakai pot besar, otomatis kan butuh moss besar lebih banyak. Terus di sini itu di bagian sini otomatis kandungan air lebih banyak juga. Nah, itu yang membedakan. Kalau di sini kan pot lebih kecil, kandungan air bisa diatur. Keperluan misalnya lebih enak berarti ya? Untuk pengaturannya di pot kecil. Jadi buat 3 hari ke depan kita cek di bayi sungkup itu, ini udah mulai mengering. Nah, baru kita misting atau penyiraman basah sekalipun juga nggak apa-apa. Di sungkupnya berapa lama ini? Ini kalau di sini, ini 10 hari udah bisa kita jual. Dan boleh dicek. Waktu kemarin itu pas kesini udah ada 10 hari belum? Belum 10 hari ya. Baru kemarin kan pulang. Pulang itu saya cutting warok. Pas pulang cutting warok. Nah, ini hasilnya belum 10 hari ya? Belum. Iya. 10 hari ya? Pas pulang saya cutting warok. Nah, ini cutting warok yang tidak masuk sungkup. Termasuk nah, ini 10 hari aja ini anggap. Cuttingan 10 hari. Nah, ini akarnya udah menumbuh. Tunas sudah tumbuh. Nah, keunggulan di dataran tinggi itu cuaca buat memperbanyak tanaman memang lebih cepat. Tapi kalau buat pertumbuhan kita kalah di dataran rendah. Jadi kalau gimana tadi? Kalau buat memperbanyak kita menang. Menang. Tapi kalau buat pertumbuhan kita lambat. Oh, di mereka lebih cepat di dataran rendah. Di dataran rendah lebih cepat. Tuh teman-teman, jadi jangan kecil hati di dataran rendah tuh lebih jelek, lebih apa. Kalian juga punya kelebihan pertumbuhannya lebih cepat. Lebih cepat harusnya. Asal tahu bagaimana kita memperlakukan dan tahu maunya tanaman-tanaman kita itu seperti apa. Ya. Dan kita boleh dicek nih. Buset. Tuh. Akarnya. Tuh. Ini let's say 10 hari ya? Iya, 10 hari. Anggap ini 10 hari.
Berarti emang harus wajib pakai mos ya Kang? Ya. Wajib. Kalau Dulu untuk kan kita pakai Sphagnum moss yang kering. Ah. Satu kosnya lebih tinggi. Terus kalau kita di dataran tinggi, itu sih kandungan air itu tidak di bagian pot itu terlalu awet. Jadi nggak turun si air itu. Nah, beda sama Sphagnum si moss hijau ini, dia turun, asal tidak terlalu padat. Kang, tapi aku megang ini basah loh, Kang. Iya. Tapi kalau misalkan kita pakai Sphagnum moss, kondisi basah gini beda. Beda. Kalau kita deketin nih hidung, pasti posisinya agak harum. Tapi ini enggak. Ya, kalau karena mungkin air ngalir. Oh. Kalau di kita pakai si moss hijau ini. Ini Kang, menghadap kamera biar teman-teman kenal rajanya raja dan ratu. Nah, kebetulan ini kemarin udah kita bahas sih. Ini di sini ini tempatnya Kang Tono ini memang semuanya serba ori. Ya. Dari kingnya memang ori, split bonggol. Si waroknya ini pun ini adalah ori. Bisa kita kenali dari sini, di konten sebelumnya sudah ada ya. Nah, pertanyaan aku sekarang Kang, banyak banget nih yang WhatsApp ke aku. Kenapa sih warok itu susah banget? Enggak susah sih, memang bukan susah. Jadi buat ke dataran rendah, ke daerah Jakarta atau pokoknya yang dataran rendah di semua daerah, semua wilayah. Jadi dia itu suka dengan kelembaban. Warok. Si warok itu jenis-jenis kuping gajah memang suka dengan kelembaban. Intinya kalau dia udah memang penataan atau penyimpanan si tanaman itu awalnya itu di tempat yang agak lembab, baru misalnya udah sebulan kemudian baru agak diangetin. Nah, baru di sana akan adaptasi. Tapi aku lihat Kang, kalau si warok-warok ini ya, dia di ukuran kecil itu masih rewel banget. Ya, paling rewel. Paling rewel di ukuran kecil. Nih, yang aku punya deh. Ini kan teman-teman juga banyaknya kan secara ekonomi yang ini kan masih mampu lah ya. Untuk kebanyakan orang yang begini ini masih mampu dibeli. Tapi kan yang udah begini kan udah lumayan. Sudah lumayan. Nah, untuk perawatan yang sekecil ini apa yang harus kita lakukan? Yang dilakukan itu sebetulnya ini udah termasuk aman. Udah aman karena yang lebih kecil lagi misalkan karena ini kan hasil dari cutting. Jadi semolnya itu memang agak gede. Kalau dari biji semolnya itu ini udah medium. Kalau dari biji ini itu ukurannya udah medium. Ini daun ini kalau untuk dari semai biji ini udah medium. Tapi di sini masih S. Masih S. S dari hasil cutting, extra small kalau di tapi kalau apa namanya di semai biji ini sudah medium. Nah, kalau misalnya di warokku ini kan dia kan pulang ke Bogor, terjadi kuning-kuning Kang, apa yang harus aku lakukan? Karena banyak banget di rumah aku tuh ada udah kuning-kuning. Jadi kayak pertama yang tadi diobrolin, misalkan datang tanaman berarti 1 kali 24 jam cuman didiemin aja. Kalau di tempat yang adem. Nah, baru keesokan harinya pelakuan siram selama 1 minggu tiap hari. Nah, setelah 1 minggu baru kita selang 2 hari sekali. Nah, setelah 2 minggu kan itu udah 2 minggu waktunya pengendalian hama. Nah, yang harus kita lakukan ya pengendalian hama, fungisida bisa dilakukan. Jadi konsisten si jenis-jenis kuping gajah ini dia paling suka atau kalau ada keterlambatan di fungisida dia akan cepat kena penyakit. Nah, kita ambil yang ini Kang. Kita ambil yang ini. Nah, ini banyak terjadinya seperti ini. Ini kan koneng nih. Koneng apa varigata nih? Jangan-jangan varigata lagi. Varigata karena virus. Oh, kita mengenali dia virus itu bukan varigata apa? Karena kan varigata ada yang kuning-kuning gini juga. Iya, karena kan beda. Kalau di varigata itu kuningnya itu enggak kayak gini. Dia lebih terang. Kalau di virus itu memang dia pucat. Pucat, terus beda kan kalau varigata mungkin ada agak apa ya? Agak kalau disebutnya itu marbel. Kayak ngemarbel, nah ini kan kelihatan. Bukan. Nah, ini udah kena virus. Apa yang harus saya lakukan bila tanaman saya sudah kena virus seperti ini? Yang harus kita lakukan kalau ini mau dipertahanin, kita pakai fungisida
Setelah kita fungisida misalkan 2 hari biasanya, ini tidak ada penyebaran daun ke sebelah sini. Nah itu dikatakan si virus ini mati. Stop dia di sini. Stop di situ. Tapi kalau misalkan 2-3 hari dia nyebar sampai ke bawah atau ke sini, yang harus dilakukan ya dipotong. Potongnya tetap di atas. Ya di atas. Kenapa nggak boleh di bawah tadi? Kalau mau di bawah, ke satu tanaman ini belum terlalu besar. Kalau misalkan ini kita potong, terus di sini ada pembusukan, berarti itu bisa ke pohon. Oh. Buat mengantisipasi itu. Kalau misalkan di atas, ini jarang terjadi langsung busuk. Berarti ini kuning dulu, baru busuk. Tapi kalau kita cutting di bawah, kondisi ini lembab terus kan, itu akan menyebabkan pembusukan. Pembusukan ya. Oke. Nah terus sama ini Kang, sama kalau misalnya pengiriman barang, kan aku juga jualan nih kecil-kecilan. Nah, kalau misalnya kita mau memberangkatkan satu tanaman atau beberapa tanaman, itu yang baik dilakukan tidak disiram kan? Lebih baik dia kering. Kering. Karena kalau misalnya dia basah atau sebelum berangkat kita siram dulu, akan terjadi kebusukan kan? Nah, jadi gitu teman-teman. Kemarin aku soalnya kena komplain. Karena katanya kering, aku bilang mendingan kering daripada basah. Karena kan dia di dalam di packing kan? Nguap, yang namanya nguap kayak disungkup kan? Airnya bakal jatuh lagi ke bawah, itu yang akan mengakibatkan kebusukan. Itu teman-teman. Nah, jadi kalaupun dia kering, karena kan di bagian sini itu kan kedap, dikasih lakban. Nah, kedap di situ juga menghasilkan air akan jatuh. Betul. Betul. Jadi teman-teman jangan takut untuk merawat tanaman, karena kita di sini udah aku mencari ilmu sama Kang Tono. Jadi ilmu ini kita sebarkan buat teman-teman. Jadi memang banyak sih, bukan 1-2 aja, termasuk aku sendiri pun agak kewalahan dengan yang namanya warok. Kalaupun misalkan ini habis penyiraman, pagi penyiraman, kan kondisi masih basah pada saat mau pengiriman itu. Jadi posisi itu buat dimiringin kayak gini, tunggu sampai air sampai agak turun. Tunggu 3 jaman lah. Nah, kalau aku suka gini Kak. Nah, itu. Kalau aku suka aku gini-gini, aku timang-timang. Suka aku timang-timang gini. Jadi dia netes kan, emang. Jadi netes. Dari sini dia netes, suka aku timang-timang sih. Tapi itu kan karena aku sok tahu aja. Itu. Nah, pertanyaan lagi nih Kang, boleh ya Kang? Lagi puasa lu tanya mulu. Ini si warok ini pertumbuhannya lebih lama mana, si ratu sama si raja? Untuk pertumbuhan sama aja saja. Ini masih ukuran small. Ini sama. Ini aja anggap masih small. Ini sama masih 1,5 bulan. 1 bulan sampai 1,5 bulan sedaun di sini. Tapi kalau buat size dia lebih gede, dia lebih lambat. Kang, pertumbuhannya S, ini kan S nih. Nah, untuk menuju M, lama nggak sih? Butuh waktu sekitar 1 tahun. Dari baru S ngejar ukuran, belum ngejar banyak daun. Jadi dari S itu dia jalannya itu ke ukuran, bukan ke banyak daun. Jadi setiap dia muncul daun baru, dia akan tambah panjang. Terus 1 tahun. 1 tahun. Menjadi kayak gini. Cepat juga ya? Ya cepet kalau perawatan bagus. Nah itu dia. Gimana caranya sih Kang? Kan aku pengen punya gini tahun depan. Kayak yang tadi dibilang, penempatan di sana, terus pola pengendalian hama sama penyiraman. Itu tetap ya kuncinya ada di situ ya. Kalau buat pemupukan sih nggak terlalu. Kan sekarang kayak ada osmokot atau dekastar, itu kan jangka panjang. Buat anthurium pupuk itu cukup membantu lah. Fluorinus itu. Oh oke. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah bahas mengenai si split bonggol, kita langsung eksekusi. Nah, sekarang kita cuma nanya aja karena kan lebih gampang. Ya kan, Kang? Udah kelihatan soalnya di sini, nggak usah dibongkar. Nah, kalau untuk perbanyakannya dia, Kang, ini kan udah kelihatan mata tunas di luar, Kang. Nah, terus potong aja. Potongnya lurus gini, set gitu. Kalau mau potong lurus, berarti mata tunas itu yang memang lebih aman kalau mau potong lurus, tidak berisiko. Kalau kita ibaratnya, kita kan di sini orang tani, jadi pingin mata tunas itu tetap utamanya itu produksi harus banyak kalau cutting. Nah, berarti kalau kita cutting di warung itu mau buat yang baru-baru mengenal tanaman ini mau cutting, berarti cutting lurus aja. Yang penting
akar yang ini ke bawah. Kalau misalnya kalau di sini prinsipnya petani, berarti mata tunas ini harus ke bawah ketimbang kita angkat ke atas. Karena menghasilkan lebih banyak. Iya, lebih banyak. Petani ngejar seperti itu ya. Nah, oke, teman-teman, begitulah kira-kira ya, kurang lebih. Nah, sama saya mau tanya, Kang. Kalau si VCI kan dia cakep tuh, maksudnya kayak gini. Nggak kelihatan kemana-mana akarnya. Secara estetika dia lebih rapi. Nah, kalau si Warok ini kan padahal dia ratu loh. Iya. Harusnya kan dia menjaga kecantikan ya. Kenapa akarnya keluar-keluar gitu? Kalau kita tutup gimana? Kalau kita tutup, kita bisa misalkan tutup dengan moss. Tapi tetap karena pergerakan si anthurium di jenis kuping gajah itu tidak seperti di jenis anthurium VCI. Satu, pola batang beda, terus pola daun juga beda. Dia dark, si VCI glossy. Terus pola batang juga ini lebih cenderung agak lembek ketimbang si VCI yang lebih keras. Oh, dia lebih lembek ya? Iya, lebih lembek. Aku takut kalau kayak gini nih, Kang. Kayak gini nih kan ketinggian nih. Iya. Mana daunnya panjang banget. Takut dia tiba-tiba, kalau di Bogor kan anginnya soalnya kenceng ya. Iya. Tiba-tiba dia gubrak gitu loh. Iya. Kalau di Bogor mungkin bukan gubrak lagi, bisa patah. Nah, itu dia makanya orang tanaman aku kalau aku pergi tiba-tiba udah pada jungkir balik. Nah, tapi ada bedanya. Di dataran rendah itu dia lebih lembek atau kaku. Kalau di dataran rendah dia batang lebih keras. Di dataran rendah? Ya, dataran rendah itu lebih keras. Si batang? Ya, terus si jarak daun juga nggak terlalu jauh. Dari daun ini ke daun berikutnya agak jauh kalau di sini. Kalau di daerah panas, dataran rendah dia agak pendek, agak rapat. Oh, mempengaruhi ya iklimnya. Ya. Oke. Jadi kira-kira apa lagi mau ditanyakan? Sudah cukup? Nah, begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, mudah-mudahan konten kita kali ini makin menambah wawasan dan ilmu kita. Kita makin mencintai tanaman, kita makin kalau mencintai kan berarti kita rajin merawat ya. Kita merawat mereka, kita harus tahu maunya dia apa. Karena kan memang beda. Di sini memang dataran rendah. Mungkin teman-teman yang ada yang mau adopsi, mungkin yang di dataran rendah, jangan kecil hati karena memang tadi sudah kita sebutkan ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Di dataran tinggi ada kelebihan, di dataran rendah ada kelebihan. Jadi jangan kecil hati, jangan kecewa, tetaplah kita cintai tanaman ini, dan pada saat kita sudah mengadopsi jangan lupa untuk kita belajar lagi. Dan belajarnya sih sebenarnya bukan ke Kang Tono lagi kalau menurut aku, tapi kan di rumah. Ya, enggak, ini kan udah dapat ilmunya kan. Ya tadi itu maksudnya kita harus cari tahu mau dia apa. Gitu. Ibaratnya gini, ke tanaman itu sebetulnya kita lebih, kalau saya pribadi gitu, ke tanaman itu lebih kita mengolah rasa. Ya, kedekatan kita ke tanaman. Kadang kita nggak tahu bahasa tanaman. Betul. Ya, yang disebut kayak perlakuan tadi. Kita nggak tahu bahasa tanaman, tapi kita bisa merasakan kalau dia kurang minum. Kita kan ibaratnya itu salah satu naluri kita, cara berkomunikasi sama tanaman. Jadi harus disiram secara tidak langsung, itu ngobrol. Sebetulnya itu ngobrol. Ini kena daun misalkan, secara tidak langsung, dia itu harus diobat, dia udah minta diobat. Nah itu kalau kita ke tanaman main naluri pakai rasa gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya dibilang kita banyak bicara sama dia, bukan dalam artian bicara kamu maunya apa, kok kamu sakit, bukan begitu, tapi kayak gitu. Maksudnya kita lihat kalau tadi terjadi seperti ini kuning, berarti dia udah minta pengobatan gitu kan. Nah kalau misalnya dia daunnya kering, mungkin dia minta apa gitu-gitu sih teman-teman. Jadi semuanya menggunakan rasa, karena memang kita kan tidak sebahasa sama mereka ya kan. Kalau nanti kebanyakan ngomong dilihat orang, kita bilang gelo. Itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan konten kita kali ini sangat bernilai dan bermanfaat. Kita makin belajar lagi, karena memang banyak banget yang mengeluh untuk si anthurium, khususnya warok. Ya, jadi semoga semuanya bisa mendapat ilmunya di sini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi, mungkin bisa di komen atau WhatsApp ke aku. Nanti akan kalau misalnya aku nggak tahu jawabannya, aku akan tanya ke Kang Tono, karena Kang Tononya sibuk. Mohon maaf teman-teman, begitu. Jadi aku ucapkan banyak terima kasih ke Kang Tono khususnya ya Kang ya. Aku ganggu bulan puasa pagi-pagi udah sampai ke tempatnya Kang Tono. Terus Kang Tono sampai split bonggol, main-main tanah, padahal beliau mau pergi. Dan buat teman-teman juga aku ucapkan banyak sekali terima kasih karena terus mendukung channel keluarga LS
sama-sama kita mencari ilmu agar tanaman-tanaman di Indonesia ini semakin jaya, semakin banyak lagi, khususnya kalau Anthurium ini apa namanya Kang? Hybrid. Ya, jadi kita dukung para petani biar mereka juga makin semangat. Indonesia memang dikenal dengan hybridnya Kang. Ya, gitu. Oke teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.